Yang saya tanyakan Dinda, siapa yang ngajarin sakramen kawin seperti yang kalian lakukan di gereja? A. Yesus, B. Bapak-bapak gereja. Siapa yang ngajarin? Bisa saya jawab? Iya, siapa? Mas Bang Faruk menganut agama Kristen, pernah nggak bilang dengar Bang Faruk Yesus dibaptis? Jawaban apa? Jawaban apa? Kau baru pakai lem apa gimana sih? Jika sebuah larangan tidak ada, boleh nggak melakukannya? Contoh di Indonesia, adakah larangan untuk memakan nasi? Ada. Jadi apakah harus pemerintah itu menunjukkan dibolehkannya makan nasi? Itu standar ganda. Semua itu dibolehkan atasmu. Ya, karena apa? Kau cukup percaya Yesus Tuhan. Enggak aja kau. Jadi gini tadi Bang Faruk, yang saya bilang tadi tuh, kalau dulu Bang Faruk itu selama jadi Kristen dulu, meyakini Kristen itu hanya sebatas di situ pengetahuannya, jangan terlalu banyak Bang berkuar-kuar, secukupnya aja. Tapi Itu sih ya. pada buktinya, pada prakteknya nggak ada yang bisa ngelawan aku kan? Nggak ada yang bisa. Pertanyaan Aku tanya tadi sama kamu, Dinda, Sirait, aku tanya tadi samamu. Oke. Sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyarankan cukup satu istri, atau Yesus mengatakan dilarang poligami. Ada? Ada? Gak ada. Bahkan kau harus pegangan ini. Kau ingat satu hal, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sakramen kawin. Tidak ada kawin dalam Kristen, Dinda. Nggak ada, Dinda. Yesus itu tidak pernah mengajarkan sakramen kawin. Karena apa? Yesus sendiri nggak pernah ngawinin orang kok. Nggak pernah Yesus mengawinin orang dengan tangan seperti ini. Dipasu-pasu mahamu dua cetak, diramoti mahamu doton di borberi. Sahatu sonari, sahatu salileng leleng 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 leleng. Nah, amin katanya. Ananda. Jadi siapa yang ngajarin kalian kalau kawin itu seorang laki-laki dan perempuan harus dikumpulkan di gereja, dipegang kepalanya kayak gini? Siapa yang ngajarin? Siapa? Siapa yang ngajarin? Jawab, siapa yang ngajarin? A. Bapak-bapak gereja. B. Yesus. Siapa yang ngajarin? Oke. Saya jawab ya. Ya, siapa yang ngajarin? Mas Bang Faruk waktu Kristen pernah nggak dengar orang dibaptis? Yang saya tanyakan Dinda, siapa yang ngajarin sakramen kawin seperti yang kalian lakukan di gereja? A. Yesus, B. Bapak-bapak gereja. Siapa yang ngajarin? Bisa saya jawab? Iya, siapa? Mas Bang Faruk menganut agama Kristen, pernah nggak bilang dengar Bang Faruk Yesus dibaptis? Jawaban apa? Jawaban apa? Kau baru pakai lem apa gimana sih? Yang saya tanyakan, ketika kalian melakukan sakramen kawin di gereja, siapa yang ngajari sakramen kawin itu? A. Yesus, B. Bapak-bapak gereja. Siapa? Tadi Bang Faruk mengajarkan saya tidak munafik, tapi hari ini sekarang Bang Faruk sudah munafik. Loh, kok aku yang munafik? Orang kau yang menjawab kok. Iya, yang ngajarkan siapa? Benar. Jadi Bang Faruk mengajarkan saya jangan munafik, kau bilang. Iya. Ini kau secara tidak langsung munafik, sedangkan kau pernah menganut agama itu, kau tidak tahu. Oke. Buktikan kalau saya tidak tahu dengan kau memberikan jawaban. Silakan. Jangan kau pertontonkan kebodohanmu. Kau katakan orang tidak tahu, sementara kau nggak bisa memberikan jawaban.
Buktikan. Buktikan saya tidak tahu dengan kau memberikan jawaban. Siapa yang mengajarkan kalian sakramen kawin di gereja? A. Yesus. B. Bapak-bapak gereja. Siapa? Yesus. Di mana datanya? Yesus mengajarkan sakramen kawin. Di mana? Jadi saya jawab, Bang Faruk nggak mau dengar. Bagaimana Yesus ngajarin kau sakramen kawin, dia pun dalam iman kau tak kawin? Enggak aja kau. Kapan pula Yesus ngawin? Dengar ya, Bang. Tahu, makanya aku bilang, Dinda, silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang dianggap sakral justru tidak memiliki dasar tertulis di dalam kitab suci? Jika benar-benar bagian dari wahyu, mestinya jelas termaktub dalam teks yang dijunjung tinggi. Tanpa landasan itu, bukankah berarti yang dipertahankan hanyalah tradisi buatan manusia yang kemudian diberi stempel suci? Abang kau ini master Bible ini. Tahu aku kalau kau tipu aku. Yesus nggak pernah ngajarkan sakramen kawin sebagaimana sakramen kawin yang dilakukan oleh kalian di gereja. Dengar Bang Faruk. Kalau Bang Faruk master Bible, pertanyaan tidak akan seperti itu. Tadi saya jawab, Bang Faruk langsung kemana-mana gitu. Belum selesai. Ya udah, mana datanya lo, Dinda? Yesus ngajarin sakramen kawin. Tolonglah, kau jangan bikin malu Kristen lo. Tengok, satu pun Kristen gak ada yang bela kau di sini. Satu pun Kristen gak ada yang dukung kau di sini. Malu kan di Kristen nengok kau tuh. Makanya aku bilang, kalau memang Yesus yang ngajarin, Dinda, di mana datanya, Dinda Sirait? Kau jangan pura-pura gila. Saya itu kesini bukan butuh dukungan, Bang. Saya sendiri kesini. Ya sudah, kau nggak butuh dukungan, tapi aku butuh data untuk mempertanggungjawabkan narasimu tadi. Di mana datanya Yesus mengajarkan sakramen kawin? Silakan. Saya jawab, tapi kamu langsung potong. Gimana cara jawabnya? Ya udah, silakan Dinda. Datanya di mana? Biar kita buka Bibelnya di mana, Dinda. Jangan dipotong dulu ya. Iya, kasih datanya, silakan. Tadi saya bilang ke Bang Faruk, kalau di agama Kristen itu, kalau ditanya Yesus pernah mengajarkan itu tidak. Nah, karena Tuhan Yesus itu tidak menikah. Oke. Memang penipu. Memang penipu. Tadi kau bilang, tadi dengar dulu. Menjelaskan ke Tadi Bang tanya sama Faruk. kau, siapa yang ngajarkan sakramen kawin di gereja? A. Bapak gereja. Jadi B. kita udah Yesus. sepakat. Bang Siapa? Faruk mau mendengarkan saya, iya. Pas Siapa? saya jawab, Tadi kau bilang Yesus. Sekarang kau bilang nggak ada datanya. Udah berobat dulu kau, berobat dulu kau, berobat dulu kau. Sakit kau. Kan dia tadi yang bilang kan, teman-teman kan. Kutanya siapa yang mengajari sakramen kawin di gereja? A. Yesus. Ku bilang, bapak-bapak gereja. B. Yesus kata dia. Di mana datanya? Dijawab dia lagi. Apa dibilang dia tadi? Memang Yesus nggak pernah ngajarkan sakramen kawin. Emang syarat Oten harus begini ya.